Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ahmad Izzuddin Al-Qasam, NIM 24080960034 dari kelas TI 4A dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Raditya Mahendra dengan NIM 240809600035 kelas TI 4A. Eh, Kami akan mepresentasikan proyek pemrograman web kami. Temanya berupa sistem penyewaan alat outdoor yang sebelumnya kami pernah wawancarai usahanya yaitu batas outdoor. Nah, di sistem pada proyek ini kami membangun sistemnya menggunakan PHP native sebagai bahasa pemrograman server side dan juga MySQL sebagai database dan juga Bootstrap 5 untuk tampilan antarmuka yang responsif. Sistem ini dirancang untuk memudahkan proses penyewaan alat outdoor seperti tenda, carrier, sleeping bag, dan peralatan pendakian lainnya secara digital, mulai dari pemilihan alat, pemesanan, pembayaran, hingga konfirmasi oleh admin. Nah, sistem ini tuh memiliki dua role, yaitu ada role admin dan user. Nah, fitur unggulan pada sistem kami itu berupa keranjang belanja sehingga user bisa menyewa beberapa alat sekaligus dalam satu transaksi. Dan juga ada eh, kelola stok secara otomatis. Jadi tidak perlu manual dalam menambah atau mengurangi stok. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai proyek kami. Nah, pembahasan pertama ini kami akan menjelaskan tentang database dan juga relasi tabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bisa dibuka dulu database-nya. Maksudnya kerja? Sudah. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur database yang digunakan oleh sistem batas outdoor ini. Nah, kami menggunakan database yang bernama outdoor underscore rental. Nah, di sini kami menggunakan 7 tabel. Kita masuk yang pertama, tabel users, bisa diklik. Nah, pada tabel pertama atau tabel user ini, tabel ini akan menyimpan semua data, baik pengguna, yaitu user, ataupun juga admin. Nah, kolom yang paling penting di sini adalah kolom role. Bisa digeser. Nah, itu di bagian ujung kanan terlihat ada role. Di sini bisa terlihat ada admin dan juga ada user. Nah, ini akan bertipe enum. Nah, inilah yang akan mengakses pengguna, yaitu membagikan antara admin dan juga user. Nah, tapi di sini bisa dilihat passwordnya yaitu random atau acak. Nah, di sini dikarenakan karena kami menggunakan di codingan kami menggunakan password hash yang berfungsi untuk mengamankan kata sandi atau mengubah dari deretan menjadi acak untuk menyembunyikan data yang dimasukkan oleh pengguna. Lanjut ke tabel lain yaitu alat. Nah, bisa dilihat tabel ini akan menyimpan semua data alat yang tersedia untuk disewa ya, mulai dari namanya, kategorinya, deskripsinya, dan juga harga perharinya sampai dengan stoknya. Nah, di sini kami menggunakan dua stok. Yang pertama stok asli atau yang kami restock dan juga stok yang tersedia. Nah, stok tersedia ini akan ditunjukkan ketika nantinya para pengguna ini ketika check out nanti akan berkurang dan para pengguna ketika mengembalikan akan bertambah seperti itu. Lanjut ke tabel transaksi. Nah, tabel di sini masih kosong ya karena kita belum ada transaksi atau belum demo transaksi. Nah, ini akan berfungsi untuk mencatat transaksi yang sudah dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya tabel transaksi detail. Nah, di sini juga sama,
bisa dilihat ada ID transaksi ID, ada ID alat ID, tanggal sewa. Nah, ini belum terisi karena belum adanya transaksi penjualan atau pemesanan. Lanjut ke pembayaran. Sama ya, di sini ID transaksi, ID jumlah selanjutnya kita ke keranjang, dikarenakan pemesanan atau penyewaan ini belum dilakukan, makanya keranjangnya juga masih kosong. Lanjut ke notifikasi. Notifikasi masih sama juga, belum ada notifikasi pemesanan. Jadi lanjut ke demo tampilan langsung. Demo tampilan. Oke, coba log out dulu. Log out, log out. Oke. Sabar, 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 sabar. Sekarang kita masuk ke mode demo tampilan website. Nah, ini adalah tampilan dari login atau register. Ketika pengguna ini belum punya akun, maka pengguna akan dialihkan ke daftar sekarang. Jikalau sudah memiliki akun, maka pengguna langsung masuk ke dalam email, memasukkan email dan juga password. Masuk. Oke, setelah berhasil masuk, ini adalah tampilan homepage dari Batas Outdoor. Nah, di bagian atas ada navbar yaitu dengan menu beranda, katalog, cara sewa, di close, dan juga ada kontak. Nah, di tengah ada hero section dengan informasi singkat. Di bawahnya ada tampilan alat unggulan, ya. Dan di sisi kanan ada sidebar yang berisi informasi. Kemudian ada cara menyewa, jam operasional, kontak admin, dan juga ketentuan denda dan juga syarat penyewaan. Oke, langsung saja kita demo untuk masuk untuk cara pemesanan. Yang pertama masuk ke katalog, katalog. Oke, kita masukkan ke keranjang. Oke, kita langsung lihat ke keranjang. Nah, di sini kami menggunakan sistem CRUD atau tabel CRUD di keranjang ya. Bisa dilihat untuk create-nya yaitu tambah alat, kemudian delete-nya itu hapus, dan ketika update atau ubah bisa dilihat itu bisa diubah dari tanggalnya dan juga dari jumlah yang akan dipesan. Seperti itu. Oke, setelah setelah dirasa sudah cukup alatnya, kita masuk ke pembayaran. Yang pertama-tama kita disuruh milih atau diberi pilihan yaitu transfer bank dan juga kris. Saya ingin mencoba kris. Nah, di sini bisa dilihat ada kris dari batas outdoor. Kemudian kita setelah transfer kita memasukkan bukti transfer. Oke. Kemudian kita kirim pesanan. Nah, nantinya admin akan mendapat pesan yaitu ada pesanan dari halaman admin.
Mungkin langsung saja kita lanjut ke halaman admin atau ke bagian admin. Bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, pertama-tama kita login dulu sebagai admin ya. Di admin kita masuk dashboard admin. Nah, di dashboard admin ada tampilannya seperti ini ya. Sidebarnya ada dashboard, kelola alat, kelola transaksi, dan juga kelola user. Nah, di sini tuh ada gambar utama lah. Ada transaksi terbaru nih. Nah, ini transaksi terbaru itu dari hasil demo tadi yang dari user. Nah, tadi kan udah pemesanan ya. Nah, ini statusnya pending. Jadi kita coba mau kelola transaksi. Nah, ini ada juga seperti ini ya. Cek Bisa pembayaran. setujui atau tolak. Juga ada di bagian pembayaran juga. Kita bisa lihat tentang bayaran. Ini bisa pasti pending. Kita coba verifikasi ya. Sebelum itu kita cek dulu stoknya Oh ya, stoknya awalnya 8. Ya, full. lengkap itu. Ya, masih full. Ya lengkap. Transaksi. Kita setujui. Nah, ini kan yang disewa itu kompor portable ada 3 unit dan juga matras gulung ada 2 unit. Coba kita lihat nih, kasus kompor portable ini udah berkurang ya. Oke, nih. Jadinya tersedianya hanya 3 dari stok awalnya 6. Kemudian juga ada matras gulungnya, jadi kurang 2, jadi ada 13. Terus kemudian misal kita mau cek kalian, kemudian dikonfirmasi selesai. Di alatnya kan stoknya masih seperti skala. Dan kita, Bel. kita kalau besar ya, di sini kalau user. Nah, ini ada sistem CRUD. CRUD ini ada edit, ada delete, dan juga tambah user. Saya juga bisa lewat eh, dari adminnya. Dan juga mungkin CRUD sebagai CRUD dan kelola. CRUD kelola dari sini ya. Kelola, edit aja. Mungkin kita main stoknya nih. Jadi 10 misalnya. Nah, headlamp-nya udah jadi 10. Kan ada audiens juga bisa, tapi nggak usah ya. Jadi, Yang mungkin usah. segitu aja dari demo update. Selanjutnya, Oke, selanjutnya masuk ke penjelasan codingan inti. Kita masuk ke Viscode. Bisa dibuka, Mas, Viscode. Oke, buka file config db.php. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan bagian codingan yang paling inti. File pertama yang terpenting adalah config db.php atau .php. Nah, file ini adalah fondasi dari seluruh sistem karena wajib diinkludkan atau dimasukkan ke dalam setiap file PHP menggunakan perintah require once. Nah, di bagian atas ada konfigurasi, koneksi database menggunakan PDO atau PHP, data object. Nah, saya memilih PDO karena lebih aman dibanding MySQL biasa. Nah, PDO ini akan mendukung prepared statement yang melindungi sistem dari serangan SQL injection. Nah, di sini ada beberapa konstanta penting bisa di search mas site name, site underscore name. Nah, itu ada untuk nama website, kemudian site URL itu untuk base URL dan konstanta untuk path upload foto. Nah, kalau ingin mengganti nama brand atau URL cukup ubah bagian sebelah situ saja. Nah, yang membuat file ini istimewa adalah kumpulan helper function yang tersedia untuk seluruh sistem.
Nah, yang pertama ada fungsi isLogin. Nah, bisa dilihat. Nah, ini fungsi sederhana untuk mengecek apakah session usernya ini sudah ada. Nah, fungsi ini akan dipanggil di setiap halaman yang membutuhkan autentikasi. Nah, yang kedua ada isAdmin atau bawahnya itu, yaitu untuk mengecek apakah role user ini yang sedang dijalankan itu admin atau yang lainnya. Kemudian ketiga ada redirect, yaitu untuk melakukan redirect ke URL tertentu. Sekaligus akan menyimpan flash message ke session sehingga pesan sukses atau error bisa ditampilkan di halaman tujuan. Keempat ada fitur kurangi stok, bisa di search mas kurangi stok. Oke. Nah, fungsi untuk mengurangi stok yaitu secara otomatis. Jadi ketika admin seperti yang didemokan teman saya tadi, ketika admin menyetujui transaksi, kemudian fungsi stok ini akan dipanggil. Kemudian stok akan dikurangi secara otomatis. Nah, ketika ada pengembalian, admin melakukan pengembalian, maka fungsi panggil tambah stok yang bawahnya itu nah akan dipanggil. Kemudian sistem akan berubah menjadi tersedia atau tidak tersedia. Kemudian ada kirim notif, kirim notif. Nah, di situ fungsi ini untuk menyimpan notifikasi ke tabel notifikasi atau yang di database tadi. Fungsi ini akan dipanggil secara otomatis setiap kali ada perubahan status transaksi atau juga pembayaran. Kemudian ada hitung denda, bisa di search hitung denda. Nah, itu di situ ada hitung denda, yaitu menghitung denda keterlambatan dengan rumus selisih hari keterlambatan dikali harga per hari. Kemudian dikalikan jumlah unit dikali dengan 10%. Nah, untuk file dari db.php seperti itu, lanjut ke file out login.php. Oke. Nah, file yang kedua yang paling penting adalah outlogin.php ini ya. Disinilah mekanisme multiple role akan diimplementasikan. Jadi ketika bagian validasi input itu ya. Jadi ketika user submit form login, sistem akan mengambil data dari database berdasarkan email, lalu akan memverifikasi dari passwordnya, kemudian menggunakan fungsi password verify. Nah, fungsi ini akan membandingkan password yang diketik user dengan hash yang saya bilang tadi, hash yaitu untuk menyembunyikan data passwordnya yang akan tersimpan di database. Jadinya sistem ini tidak akan pernah menyimpan password yang asli, melainkan menggunakan password yang acak dari password hash tadi. Bisa di search password hash di register. Password hashnya di register. Nah, bisa dilihat seperti itu. Nah, setelah password terverifikasi, kemudian sistem akan menyimpan data user ke PHP session, yaitu user ID, nama, email, dan yang terpenting adalah role. Nah, setelah itu eh, dilakukan pengecekan apakah role-nya itu admin ataukah user. Ketika admin maka akan diarahkan ke dashboard admin dan ketika user akan dilakukan ke dashboard user. Selanjutnya ada file ketiga yang terpenting bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, iya, ya, page-nya ada di kita. Jadi di page-nya ada index, ada talang, ada panjang, ada notifikasi, ada profil, ada masalah. Nah, tapi kali ini saya ingin lebih menjelaskan ke produk unggulan dari web kami itu ada keranjang.php. Jadi ini tuh file yang khusus untuk bagian proses checkout lah. Jadi ini tuh jantung dari eh, fitur multi produk dari sistem ini. Nah, mungkin
Ada proses checkout nih. Nah, proses checkout itu jadi awalnya sistem mengambil semua item dari tabel keranjang milik user yang sedang login. Dan langkah kedua, sistem memvalidasi semua stok. Nih, ada validasi semua stok ya. Nah, setelah validasi stok semua alat, jika ada alat yang stoknya tidak mencukupi, nanti prosesnya bisa berhenti dan user mendapatkan pesan error. Ini mencegah terjadinya pemesanan lebih stok yang tersedia. Dan ada langkah ketiga yaitu sistem menghitung total harga nih. Sini. Nah, jadi nanti sistem itu menghitung total harga keseluruhan dengan menjumlahkan subtotal setiap alat, yaitu harga per hari kali jumlah unit kali jumlah hari sewa. Dan ada juga langkah keempat, sistem insert satu baris tabel. Nah, nanti itu eh, sistem insert satu baris ke tabel transaksi sebagai header pesanan. Kemudian menyimpan ID transaksi yang baru dibuat. Sini, menyimpan ID ini. Kemudian ada juga langkah pergantian, sistem melakukan loop untuk setiap alat di keranjang. Tadi setiap alat di keranjang itu insert ke tabel transaksi detail dengan data lengkap masing-masing alat. Kemudian sistem menyimpan data pembayaran ke tabel pembayaran, termasuk di pembayaran jika sudah diupload. Di sini nanti bisa upload. Dan langkah terakhir, eh, sistem menghapus semua data keranjang user dengan perintah delete sehingga keranjang kembali kosong setelah check out berhasil. Semua langkah ini tuh terjadi dalam hitungan milidetik dan transparan bagi user. Jadi user hanya melihat pesanan berhasil dikirim. Nah, jadi kira-kira seperti itulah project dari kami mengangkat tema sistem penyewaan alat outdoor. Nah, mungkin eh, kesimpulan dari saya terakhir, sistem ini tuh memiliki autentikasi dengan dua role yang berbeda menggunakan PHP session dan password hashing. Dan struktur database relasionalnya dengan 7 tabel yang saling terhubung melalui foreign key. Dan ada juga operasi CRUD lengkap pada tabel alat, pada tabel kelola alat, dan user, dan transaksi, serta keranjang dan pembayaran. Nah, fitur ini tuh multi produk, jadi berbasis keranjang belanja, seperti yang saya jelaskan tadi pada page di file keranjang.php. Dan juga ini sistemnya itu otomatisasi, pas stok otomatis. Seperti penjelasan tadi, jadi kalau misalnya stoknya habis, nanti error, tulisannya nggak bisa dipesan lagi gitu. Dan ada juga sistem bayar digital ya, kita bisa bank, eh, melalui transfer bank atau kris yang diverifikasi nanti oleh admin melalui pembayaran kita. Nah, juga nanti ada juga di admin pada laporan adminnya itu ada laporan dan ekspor CSV. Jadi itu kebutuhan rekap data pada admin gitu. Mungkin itu aja sih presentasi dari kami. Jadi sistem ini sebenarnya masih memiliki ruang untuk perkembangan lebih lanjut. Ini masih sistem awal, namun sudah menerapkan bisnis as is dari apa yang kita wawancarai usahanya dan juga sudah menerapkan bisnis to be-nya, yaitu ada fitur panjang dan juga stok gratis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah,